perspektif Kang Sanusi sebagai pengurus PBNU. Desain fikih peradaban yang ingin dibangun di PBNU itu desainnya seperti apa? Selain dengan yang sudah tadi disebutkan itu. Saya kira itu tadi juga termasuk dasar-dasar fikih peradaban itu ya. Dasar metodologisnya di situ tadi. Tapi ada nggak desain akademik yang lain yang ingin dibangun? Bagaimana membangun perspektif fikih peradaban dalam perspektif PBNU? Ya. Jadi itu kan sebenarnya sudah tercermin dalam tagline merawat jagat, membangun peradaban. Nah, jadi fikih peradaban ini ya ujung-ujungnya ya tagline itu tadi, kita harus merawat jagat Nusantara, dunia merawat jagat dan membangun peradaban. Termasuk jadi, merawat jagat itu termasuk menjaga keseimbangan kosmologi juga ya. Iya. Dan ekologi. Oh iya. Kemudian membangun peradaban juga terkait dengan politik internasional, nasional maupun internasional. Jadi tidak hanya peradaban menghormati Habib saja ya. Bukan. Ya, jadi mundur nanti, jadi mundur PBNU. Ya. PBNU hanya perspektif menghormati Habib mundur nanti. Ya. Malah kurang berkah nanti malah. Ya itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau hanya perspektif menghormati Habib malah kurang berkahnya. Kalau berkah harus universal tadi kan. Jadi berkah. Berkah itu kan artinya bisa dirasakan semuanya kan. Nilai keberkahan itu kan nilai kemanfaatan, nilai aksiologis. Kalau nggak punya dampak kemanfaatan kan nggak punya nilai keberkahan berarti. Implikasi kemanfaatan itulah daripada bentuk berkah. Makanya kalau istilah kita dulu kan itu kan al-barokah itu ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Kalau nggak ada dampak kebaikan berarti nggak barokah. Nggak barokah. Gitu. Kalau menghormati Habib itu kan sama dengan menghormati manusia yang lain, perlu. Tapi tidak boleh hanya terfokus pada klan Ba'alwi, mengabaikan nilai kemanusiaan yang lain. Kalau mengabaikan nilai kemanusiaan yang lain berarti kan tidak berkah malah. Nah, ini dari sisi itu. Belum lagi dalam konteks dunia. Itu berarti kan memang jangan berkutat kepada, maka PBNU tidak perlu ikut-ikut campur diskusi nasab, nggak perlu ya. Biar diurusi Kiai Imad sama kiai-kiai yang ada di masyarakat. Tapi PBNU juga nggak perlu membela Habib juga. Saya sering menyampaikan, itu nggak perlu dibahas di Bahsul Masail tingkat nasional. Saya cukup PCNU aja gitu. Dan itu kan sudah dilakukan. Cukup warga negara aja. Jadi nggak perlu PBNU Bahsul Masail kok. Bahas sepele kayak gitu. Sepele sekali kan. Tapi meskipun sepele harus ada yang bahas. Iya, harus ada yang bahas. Nah, kalau nggak ada yang bahas nanti kita itu tadi loh kan. Jadi tetap manfaat ya Imad. Sebagai sebuah bagian kecil warga Nahdlatul Ulama yang mencoba ikut berbicara itu. Tetapi tidak secara keseluruhan. PBNU mikirnya yang mengarah pada peradaban besar saja. Isu nasional dan internasional saja. Atau Waqi'ul Umran al-Basyari, Islahid Mukhaldun kan. Realitas perkembangan peradaban manusia yang menyeluruh, berbasis fanatik pada agama, tapi agama yang membebaskan dan mencerahkan. Bukan agama yang menghegemoni, agama yang mendoktrinasi, agama yang mengkerdilkan. Nah, makanya sebenarnya satu sisi tentang Habib ini nggak dibahas, nggak enak, nyandung nyerimpet, sampai duduk PBNU segala, mau dibahas terlalu kecil. Ya udah diserahkan personal ya Imad saja. Tapi saya kira ada hikmahnya itu, ada hikmahnya. Oh gitu ya. Ada hikmahnya. Jadi kalau di sisi lain memang untuk menghentikan oknum yang mengaku Habib atau memang
Habib yang arogan, atau yang menjadikan legitimasi status cucu Nabi dengan istilah Habib yang di sana penuh hegemonik, intervensi, itu menjadi turun. Itu menjadi turun. Tapi sebenarnya keilmuan kan nggak ada hubungannya dengan kenasaban. Iya, tapi itu kekhawatirannya. Tapi kalau saya mau mengkritik Habib itu dalam rangka untuk ini kan, memastikan sejarah yang pertama, yang kedua ingin membangun kesetaraan masyarakat. Betul. Memang ada mungkin karena itu sudah menjadi bagian daripada kultur kita di NU, perasaan tidak enak itu ya ada. Ya. Tapi saya Fatihah untuk Mbah Mutamakin saja saya kan. Karena Mbah Mutamakin itu Habib juga. Bukan Habib, Bang, Sayyid. Karena kalau Habib itu kan sebenarnya nggak identik dengan Sayyid kan. Iya. Cuman politisasi para Habib aja mengaitkan Habib dengan Sayyid Syarif. Gitu. Nah itu yang memang benar-benar keturunan Rasulullah tapi tidak mau menampakkan. Dan memang harusnya begitu. Jadi sebaiknya keturunan Nabi itu tidak perlu menampakkan nasab. Karena agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi ini kan bukan agama nasab. Bahkan teori kenasaban atau konsep kenasaban itu diantara konsep yang ditentang Nabi, yang menancapkan konsep kenasaban itu kan jahiliyah sebenarnya kan. Dan itu betul-betul dilawan oleh Nabi. Sampai beliau pidato di akhir pidatonya kan juga sangat keras menentang kenasaban itu. Tapi saya nggak tahu ada Habib yang mengaku cucu Nabi justru isunya isu kenasaban. Wali Songo, para kiai itu sudah tepat. Mereka itu cucu Nabi tapi kan nggak pernah menampakkan sebagai cucu Nabi. Bahkan lebih mengedepankan pada isu keilmuan dan ketakwaan. Atau bahkan nasab-nasab itu hanya dikasihkan 1-2 anak, yang lainnya nggak dikasihkan semuanya. Bahkan ada yang dibakar juga silsilahnya itu mereka. Ya Kang Sarmidi aja kan nggak punya catatan silsilah dari mbah buyutnya yang dikholi kan jenengan. Padahal itu wali dikholi oleh masyarakat. Nggak perlu dicari. Nggak perlu dicari gitu. Wajahnya masih sama loh Bang jenengan. Tapi artinya itu kan memang catatan para leluhur itu kan para wali songo dan zuriyahnya itu kan memang targetnya pribumisasi Islam. Tidak menggunakan isu kenasaban. Betul-betul. Bahkan kiai-kiai dulu itu kalau anaknya, putranya nggak ada yang bisa ngaji, cari mantu yang bisa ngaji. Yang melanjutkan pesantrennya malah menantunya. Banyak pesantren yang kayak gitu. Iya, itu berarti kan konsekuensi komitmen keilmuan dari para kiai Nahdlatul Ulama. Betapa kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu lebih mengedepankan bil ilmi wa tuqa daripada nasab. Karena Islam itu kan bukan agama nasab. Dan itu dari pidato Nabi itu dipegang betul oleh Wali Songo dan zuriyahnya. Makanya ini harus kita tegaskan. Biar justru tidak berkepanjangan yang akan mengorbankan anak cucu kita dengan adanya pengakuan Habib sebagai cucu Nabi, tapi pidato di mana-mana bicara tentang nasab, pamer buku nasab, berakhlakul karimah yang kontra risalah. Ini kan malah mengecilkan peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah. Dan ini kan yang ingin dilanjutkan oleh PBNU. Maka PBNU saya setuju, nggak perlu terlalu terlibat jauh tentang kenasaban ini. Cukup pidato-pidato reflektif aja untuk iseng-iseng aja. Ki Miftah aja beda. Dulu menganggap gerakan yang mengkritik Habaib itu terlalu berlebihan dalam tanda kutip. Akhir-akhir ini pidato dan publis beliau mengapresiasi riset Kiai Imad. Keilmuan harus dibahas dengan keilmuan. Itu kan artinya mengapresiasi. Itu artinya kan mengapresiasi beliau. Betul. Jadi ya iseng kita aja, nggak terlalu fokus. Meskipun sosial media sangat serius
menyimak. Padahal Kiai Miftahul Akhyar itu hanya reflektif kecil aja. Gus Yahya juga, sebenarnya Gus Yahya itu mengembalikan perdebatan nasab dengan mengembalikan istilah nutfah nubuwah itu sebenarnya untuk istilah dzurriyyah wali songo sebenarnya. Ya. Karena nutfah nubuwah itu kan hasil dari dua pertemuan antara nasab yang intisabnya kepada bapak dan rahim yang disematkan pada seorang ibu. Jadi ada silaturahmi, ada intisab ke bapak itu. Tapi justru yang sering dibahas di dalam tek-tek hasanah klasik kita itu justru Nabi sendiri pakai istilah silaturahim kan? Iya. Di Al-Quran juga dzurriyyatan ba'duha min ba'd juga perempuan kan sebenarnya. Bahkan secara real kita temukan yang jadi ulama-ulama besar rata-rata kan dari jalur perempuan. Ya. Dari jalur laki-laki malah jarang. Dan baik teks hadis maupun teks Al-Quran dan hasanah aturos rata-rata genealogi itu disambungkan dari dua titik pertemuan ini. Iya. Sehingga memang ia nasab ke bapak, tapi rahim kan ke ibu. Dari nasab dan rahim ini lahir nutfah nubuwah. Nah, Gus Yahya itu menyebut nutfah nubuwah itu sebenarnya dalam konteks ini. Iya. Tapi Habib GR nutfah nubuwah yang dimaksud adalah jalur laki-laki Habib itu. Jadi repot juga kalau cara memahaminya begitu. Dan Gus Yahya pun pidatonya sambil lalu aja, nggak fokus ke tema itu. Karena memang tema ini sebenarnya tema kecil sebenarnya, tema nasab. Tapi sekecil apapun tema ini kalau nggak ada yang menangani seperti Kiai Imad, itu Habib tidak akan berhenti arogansinya, hegemoninya. Alhamdulillah sejak Said Zulfikar, Kiai Imad mengeluarkan riset, isu tes DNA, Prof. Manahim Ali dari kajian filologi, munculnya isu nakubah internasional yang ternyata di sana tidak ditemukan Bani Ba'alwi, itu cukup membuat para habaib calling down, enggak arogan. Dulu sebelum ada ini kan misu-misu kiai NU disebut dengan nama-nama hewan, bahkan grup PPNU. Sekarang sudah jadi pengurus belum? Itu belum ya? Sudah ya di LBM lah. Di LBM saat itu ya. Di LBM. Dan nyindirnya ke kiai NU sangat kasar begitu. Sudah keterlaluan. Tapi sekarang udah enggak kan? Iya. Dari PBNU merasakan enggak kalau Habib sekarang ini udah santun-santun? Ya, di antaranya memang Habib yang atau oknum Habib itu memang punya panggung sendiri, dan memang panggungnya itu bukan warga NU, bukan Nahdliyin. Cuman karena sekarang itu media sangat begitu, jadi meskipun waktu ceramah itu tidak forum warga Nahdliyin, tapi ternyata juga disebarluaskan, viral dan sebagainya, ya akhirnya pada tahu. Nah, sebenarnya kami di PBNU itu sudah merasakan bagaimana waktu di antara Pilpres 2014 sama 2019 itu memang sangat luar biasa. Terasa sekali arogansi. Atau Pilkada DKI lah. Nah, itu luar biasa. Pengaruh luar biasa. Mencaci-caci kiai sampai seperti itu, Masya Allah. Dan mencacinya itu ya bukan hanya di mimbar pengajian atau tabligh akbar, tapi juga di mimbar sholat Jumat. Masya Allah. Nah, itu terjadi. Khutbah untuk mencaci kiai, untuk mencaci NU, Masya Allah. Nah, makanya pasca Pilkada DKI itu P3M kan punya riset, Mas Kiai. Punya riset kita riset 100 masjid kementerian dan BUMN yang kita temukan khutbahnya itu radikal. Itu 41% khutbahnya radikal. Nah, itulah yang kemudian di antara mereka yang khutbah itu ada Habib juga ya? Ada.
Iya. Ada Habib dan juga kelompok-kelompok HTI itu. Wahabi Salafi lah. Itu banyak menguasai masjid, kementerian dan BUMN. Nah, sehingga kemudian lah Kemenak itu setelah riset P3M itu dipublish, dirilis, itu kan pemerintah kan merespon. Kan di media sendiri saya dan teman-teman di P3M itu kan selalu menyampaikan bahwa ini orang-orang yang merongrong negara itu sudah difasilitasi negara karena masjid, kementerian dan BUMN itu asetnya negara. Dari statement seperti itulah kemudian pemerintah merespon, manggil Kementerian Agama waktu itu Pak Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian adalah program atau program moderasi beragama itu. Berarti secara meskipun secara struktural pengurus besar PBNU itu tidak terlalu jauh atau melibatkan diri dalam diskursus kenasaban, secara personal dari pengurus-pengurus ini merasakan manfaat riset khidmat ya Kang? Ada banyak hikmahnya. Dari sisi paling tidak 3 hikmah menurut Kang Kiai Sarmiti sebagai personal yang duduk di pengurus PBNU. Ya, dari sisi itu kan tadi Habib-habib yang arogan itu juga sudah calling down. Yang kedua, forum-forum seperti itu misalnya di masjid, kementerian dan BUMN sekarang yang ngisi itu mulai banyak teman-teman dari kita sendiri. Nah, kalau kementerian dan BUMN itu biasanya yang ngisi itu NU, Muhammadiyah atau MUI. Itu. Nah, itu seperti itu. Jadi yang ketiga caci maki terhadap Kiai NU berkurang jauh. Betul. Itu hikmahnya banyak saya kira. Saya itu sebenarnya yang paling tersinggung dari sikap Habaib itu saat Gus Dur dicaci-caci itu, buta mata, buta. Masya Allah, saya itu ya Allah merinding saya. Kok bisa guru besar saya digitukan itu? Kalau boleh memukul orang, saya pukul itu ya. Gitu. Terus yang kedua ketika gedung PBNU digeruduk kan, itu memang betul-betul saya nggak rela itu. Saya sempat berpikir andekan saya masih muda, pada saat gedung PBNU digeruduk, saya pasti akan datang dan mau nekat saya hajar mereka. Saya sempat berpikir begitu. Tapi sebenarnya mereka juga nggak banyak. Kalau yang datang itu pasti nggak berani banyak. Yang datang ke PBNU. Ya, di syuting banyak ya Kang, saya lihat itu Kang. Ya, kalaupun itu hanya lewat saja. Oh gitu ya. Nggak akan berhenti lama. Nah, biasanya itu orang yang berani demo di PBNU itu biasanya. Tapi memang dulu Habibnya demonya sambil kayak ngeles-ngeles gitu sih, agak ketakutan. Nggak berani, hanya lewat saja. Saya lihat itu juga begitu dulu. Terus mencaci-caci Zuriyah Wali Songo nggak punya keturunan. Ada yang bilang fiktif segala itu, masih Wali Songo. Iya. Itu Wali Songo nggak punya keturunan kan berarti mengabaikan para kiai-kiai NU. Terus yang kedua suka malat-malatkin, nakut-nakuti masyarakat itu loh, dawir dan sebagainya. Itu betul-betul saya sebagai bagian daripada warga masyarakat itu nggak tega melihat fenomena seperti itu. Masyarakat pada ditakut-takuti. Sebenarnya kalau kualat-kualatan, sebenarnya mereka yang kualat sebenarnya pada NU. Fenomena munculnya tesis Kiai Imad kan menunjukkan mereka itu kualat. Akhirnya kan lemah teori kenasaban Habaib yang bersambung kepada Nabi, tiba-tiba sekarang ini kan rungkat semua. Ini kan bentuk pukulan talak dari Allah untuk para Habaib ini. Dibongkar semua rahasianya itu.
kelemahannya itu karena mereka terlalu sombong dan arogan itu. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kiai Haji Sarmiti Husna. Ini sebenarnya narasumbernya Kiai bukan beliau. Beliau tentu di sini bukan sebagai pengurus PBNU, tapi secara personal bersilaturahim ke kediaman saya. Tetapi meski secara personal tidak bisa dilepaskan dari background latar belakang beliau sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang santri Jumput. Alumni Mbah Tamam, Katib Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sampai 2027. Semoga berkah Kang. Amin. Dijaga kesehatannya. Karena beliau riwariwi dari Magelang ke PBNU ke Jakarta. Jadi kalau ada orang itu 5 hari kerja, kalau beliau 5 hari aktivitas pengabdian kepada masyarakat, pada PBNU. Waktu 2 harinya untuk pulang, Sabtu Minggu. Semoga dijaga kesehatan Kiai Sarmiti, berkah untuk keluarga, dan putra putrinya menjadi putra putri yang aktivis khidmah pada NU dan penuh kegigihan menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Amin. Dan tentu kita meyakini khidmah kepada ilmu ulama sebagai warasatul anbiya akan ada manfaat tersendiri, barokah tersendiri. Nyatanya selama saya dulu di Jawa Tengah aktif di PBNU juga berkah Kang saya sampai lulus S1 S2 saya. Pasti berkah. Berkah. Saya di Jakarta itu malah nggak sempat aktif di PBNU loh Kang. Ngajar di Stainu. Iya, ngajar di Stainu. Tapi kan bukan di Lazisnunya, tapi nggak aktif. Saya di wakil sekretaris dulu waktu Profesor Fathur Rahman. Fathur Rahman Rauf. Saya di wakil sekretaris. Bidang luar negeri Dewan Masjid juga saya dulu pernah, tapi nggak aktif juga. Nah, sekarang jadi NU kultural. Tapi sebenarnya yang membuat kita terikat dengan NU bukan karena pernah aktif di strukturalnya, bukan. Tapi memang secara ideologis, keilmuan, secara ideologis keilmuan itu memang apa yang diperjuangkan NU itu sama dengan perspektif keilmuan yang diajarkan pada kita di lingkungan tradisi Nahdlatul Ulama, khususnya di pesantren. Sehingga pesantren dan NU itu sinergis. Kalau pesantren itu fondasinya, kalau NU itu bangunannya barangkali. Atau istilah peneliti kan pesantren itu NU kecil. NU kecil, NU besarnya adalah Nahdlatul Ulama. Makanya kalau saya tidak jadi pengurus NU, punya pesantren. Berarti saya kan awak dari NU juga ya Kang. Ya, betul. Jadi kayak Imat juga NU kan berarti kan. Beliau struktural juga kan. Di LBM juga LBM. Dan di Ma'arif juga. Mungkin Katib PWNU juga ada. Katib PWNU juga, iya. Di PWNU Banten. Nah, kayak Imat itu juga komplit itu di struktural dan di kultural. Juga seorang ulama yang semua tulisannya itu berbasis riset yang menguatkan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Karya Kiai Imat itu lebih menguatkan hasanah keilmuan atau hasanah at-turos yang dikaji di lingkungan Nahdlatul Ulama. Makanya NU asli Kiai Imat itu. Saya meskipun di struktural tidak ditemukan, tapi punya pesantren itu kan artinya juga sebagai NU kecil. Baik, semoga berkah. Amin. Dan terima kasih atas kehadiran Kang Kiai Sarmiti di kediaman. Ini sebenarnya bukan hadir sowan. Semoga rumah ini berkah didatangi Kang Sarmiti. Amin. Baik, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihnya salah saya. Terima kasih Kang Sarmiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.